sesuai dengan ini apa sesuai dengan tema sekarang, pelayanan tanpa diskriminasi. Makanya berakhlak itu kan satu, berorientasi pada pelayanan. Nggih. Kemudian aku tambah bahwa setiap yang kita lakukan itu pada dasarnya akan dipertanggungjawabkan. Tidak bisa lepas. Jangankan pekerjaan kita nanti yang kita lakukan pun nanti suatu saat nanti juga dipertanggungjawabkan. Kan Nggih, gitu kan. leres, leres. Kemudian kompeten itu kayak ditingkatkan kompetensinya. Kemudian loyal, kita diminta ya loyal kepada pimpinan. Kita punya atasan siapa, ya itu harus kita loyali. Kemudian adaptif, kita bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dan kolaboratif kita ini bisa bekerja sama. Sebenarnya saya mau usul itu ke pemerintah. Nggih. Memang berakhlak itu kan akronim itu ya. Pokoknya ditambah satu K ya. Berakhlak. K-nya apa, Pak? Karimah. Oh, karimah. Sehingga semua yang dilakukan itu dengan baik. Nggih. Saya seperti itu. Nggih. Nah, saya waktu sudah habis, Pak. Nggih. Nanti kita sambung lagi. Saya sebelum ini apa? Sebelum saya akhiri, saya ada satu pantun lagi. Oh, mantap. Ini gudang pantun ini. Iya. Setangkai dahan jatuh di tengah jalan. Luar biasa. Diambil Pak Sunar untuk dipotong-potongi. Cakep. Nah, perubahan adalah suatu keniscayaan. Dengan webinar ini kita siap tingkatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Amin. Luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tatang Marindra, terima kasih. Pak Tatang adalah Kepala BKP SDM Kabupaten Mojokerto. Pemirsa, demikian catatan sekaligus ada sentilan-sentilan tipis-tipis dari Pak Tatang yang sudah disampaikan di awal. Kita juga punya kesempatan, sebelum saya jeda dulu, karena nanti juga ada peluang untuk kita berdiskusi, tanya jawab, sharing. Saya coba ingatkan kembali pada peserta, rajin-rajin ngintip chat box. Karena admin saya itu akan membagikan link untuk absensi, sekaligus partisipasi panjenengan sedaya bisa terekam di dokumentasi kami. Monggo. Nah, untuk peserta juga kami harapkan bisa mengendalikan perangkatnya supaya mikrofonnya tetap mute. Sebelum nanti kita ada sesi tanya jawab, mikrofon tolong di-mute dulu sehingga suara-suara dan bunyi-bunyian yang ada di sekitar panjenengan sedaya tidak masuk dan tidak terdengar. Nanti jangan-jangan ada suara bagi-bagi nasi bungkus ikut terdengar, saya juga kepingin nanti. Jadi mudah-mudahan bisa dikendalikan, sementara kita juga akan memanfaatkan kesempatan berbagi waktu. Nah, untuk Bapak dan Ibu sedaya, peserta, terima kasih untuk sudah bergabung, karena tadi di awal Pak Tatang juga punya pantun soal bintang, saya juga enggak mau kalah gitu ya. Bulan di langit berteman bintang, kopi diseduh pakai air. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar yang sudah bergabung di pagi hari ini dan hadir. Matur nuwun. Jadi nanti jeda dulu ya. Kita akan memanfaatkan kesempatan break sebentar. Nanti juga masih kesempatan. Kita masih akan nyambung dengan narasumber kita. Dr. Nini Rahayu, SHMS, Ketua Dewan Pers, yang nanti juga akan kita plotting untuk berbicara dengan kita. Dan kita keynote speech juga akan kita sampaikan. Dr. Ikvina Fatmawati MSc, beliau adalah Bupati Mojokerto. Nanti kita akan susulkan. Kita jeda sebentar. Enggak. Betul. Makanya kontrol waktu. Ya. Ini. Tapi tampilannya memang yang kemarin itu ya. Bro, gantung.
Bagi peserta webinar Series 2 yang belum mendaftar pelatihan, pertama buka aplikasi Simojo Belajar melalui tautan. Kedua, klik gambar gembok di pojok kanan atas. Ketiga, klik Continue with Login dengan sistem pemerintahan. Keempat, masukkan username dan password. Kelima, klik Create a New Account. Oke. Kemudian isi data dengan benar dan lengkap. Kemudian klik Create a New Account. Keenam, cari pelatihan yang akan diikuti pada daftar pelatihan.
pelatihan kemudian klik lihat. Ketujuh, klik tombol daftarkan saya atau enroll me. Kedelapan, muncul status Anda terdaftar dalam kursus dan proses pendaftaran telah selesai. Selamat mengikuti webinar. Beberapa hal yang menjadi perhatian para peserta webinar. 15 menit sebelum acara dimulai, peserta sudah masuk di link Zoom atau live streaming YouTube BKPSDM Kabupaten Mojokerto. Jika Zoom telah penuh, maka peserta bisa mengikuti webinar melalui YouTube live streaming di BKPSDM Kabupaten Mojokerto. Silahkan mengganti nama melalui menu rename, misalnya Rofiatus_asal instansi. Jangan lupa aktifkan kamera, posisi tidak membelakangi cahaya, dan gunakan virtual background yang sudah disediakan. Ketika narasumber memberikan paparan, peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan mentaati tata tertib webinar. Diharapkan untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand atau angkat tangan. Lalu jangan lupa kirimkan identitas diri di kolom chat Zoom meeting dengan format nama _asal instansi _pertanyaan. Misalnya Sri Rahayu Kecamatan Gondang _pertanyaan. Untuk yang mengikuti webinar melalui live YouTube BKPSDM Kabupaten Mojokerto, dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom live chat sesuai dengan format nama _asal instansi _pertanyaan. Pada sesi diskusi diberi kesempatan kepada 3 penanya dengan 3 pertanyaan. Peserta juga dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom meeting dan live YouTube. Moderator akan menampung pertanyaan untuk diberikan kepada pemateri. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Peserta webinar wajib mengisi link presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Peserta dilarang meninggalkan webinar sebelum acara selesai, serta diadakan sesi foto bersama. Selamat mengikuti webinar persembahan BKPSDM Kabupaten Mojokerto dan AMKOM. Tata cara mengisi daftar hadir peserta webinar. Pertama, buka aplikasi Simojo Belajar melalui tautan yang tertera. Kedua, isi username dan password sesuai dengan NIK. Ketiga, silakan pilih dan klik pelatihan yang sedang diikuti. Keempat, pilih menu daftar hadir pelatihan. Kelima, silakan klik ajukan kehadiran. Keenam, lalu silakan pilih present atau P dan simpan perubahan. Ketujuh, akan muncul notifikasi berwarna hijau dan proses daftar hadir selesai. Selamat mengikuti webinar Mengasuh dan Mengasuh seri 2. Pemirsa dan peserta webinar series Mengasah dan Mengasuh, ini merupakan webinar kedua. Untuk yang baru bergabung mungkin, kalau tadi masih agenda senam, pasca olahraga bersih-bersih, dan baru on di Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.
Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di program ini. Webinar series kedua, mengasah dan mengasuh, dengan tema besar kita adalah pelayanan tanpa diskriminasi. Tadi di awal sudah dibuka Kepala BKP SDM Kabupaten Mojokerto, Bapak Tatang Marhendra SHMH, yang sudah memberikan paparan sebelumnya, dan nanti beliau juga akan masih bersama-sama kita membuka materi-materi berikut, sekaligus barangkali ada pertanyaan yang ditujukan pada beliau. Kita sedang bersiap-siap juga untuk bergabung dengan Bupati Mojokerto, Dr. Ivina Fahmawati MSI, yang juga nanti akan bersama kita dengan materi beliau. Kita juga akan punya kesempatan silaturahim sekaligus tanya jawab dengan beliau dalam konteks bagaimana melayani tanpa diskriminasi dari perspektif kepala daerah. Sebab seperti yang saya ungkap tadi, bahwa pelayanan tanpa diskriminasi ini merupakan sebuah agenda besar pemerintah, tidak hanya di pusat, tapi juga sampai ke daerah-daerah untuk memberikan perhatian dan sekaligus kesamaan. Bahkan ini juga merupakan sebuah penegasan bahwa sebagai ASN melayani tanpa memandang siapa yang datang, kaya miskin, mungkin juga dari agama tertentu, suku tertentu, semuanya setara di muka hukum, setara atas hak-haknya yang dilindungi berdasarkan konstitusi. Baik, untuk peserta webinar, nanti kita akan bergabung dengan Bupati Mojokerto, dan sementara ini kita juga bersiap-siap. Jangan lupa untuk pemirsa yang sudah mengakses, absensinya tolong. Baik, untuk itu kepada yang terhormat Bupati Mojokerto, Ibu Ivina, yang sudah bersama-sama kita di forum ini, kami harapkan kesempatan sekaligus kesempatan silaturahim, kesempatan mendapatkan wawasan dari panjenengan langsung untuk peserta webinar yang sudah menanti dan mengharapkan kerinduan untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan tentang pelayanan yang tanpa diskriminasi. Monggo Ibu Ivina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sugeng enjang semuanya. Mohon maaf, ternyata ada Mas Iman ya? Itu. Ya, sugeng rahmat kan. Selamat turun Ibu Ramu di Mojokerto. Temu kangen yang Mojokerto, monggo Ibu. Iya. Oke, baik. Bolehkah saya diceritakan agendanya tadi dimulai jam berapa, kemudian sudah apa saja yang dilakukan terkait dengan kegiatan hari ini? Baik Ibu, jadi tadi di awal kita sudah mendapatkan semacam sentilan sedikit tentang pentingnya peran-peran sebagai ASN, dan tadi Kepala BKP SDM juga sudah menceritakan bagaimana peran-peran pelayanan publik sebagai bagian dari pemerintah dan sekaligus kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Mungkin Pak Tatang juga bisa melengkapi, monggo Pak Tatang. Monggo, kalau Pak Tatang monggo. Oke, ngapunten Ibu, tadi sudah kami awali mengenai webinar pelayanan tanpa diskriminasi, karena itu menjadi bagian dari tugas ASN sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Disebutkan bahwa ASN adalah pelaksana kebijakan publik, maka apapun yang menjadi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah sampai dengan kebijakan yang di daerah yang dilakukan oleh Bupati harus dilaksanakan oleh ASN. Saya contohkan ketika terjadi COVID, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah ya harus dilaksanakan meskipun di dalam situasi yang agak-agak tanda kutip mencekam, kita harus tetap berjuang, dan itu kita sudah lakukan semuanya. Kemudian saat terjadi stunting pun, apa yang menjadi kebijakan Bupati harus kita laksanakan karena ASN yang terdepan dalam pelaksanaan kebijakan publik. ASN yang kedua adalah mempunyai peran fungsi sebagai pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat, abdi masyarakat. Maka kita harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Ukurannya ketika memberikan pelayanan adalah masyarakat itu nanti titik kepuasannya bagaimana. Apakah sudah puas dengan pelayanan yang sudah kita berikan? Karena ASN itu adalah abdi negara, abdi masyarakat, abdi adalah pelayanan. Mau tidak mau,
Karena kita sebagai pelayan wajib melayani. Jangan menjadi yang dilayani. Kemudian yang ketiga adalah ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah ini ke depan Bu akan kita tingkatkan kompetensinya terkait dengan sosial kultural. Sehingga ASN itu lebih siap ketika menghadapi permasalahan-permasalahan, karena Indonesia itu kan terdiri dari agama, suku, ras yang berbeda-beda, tapi adanya keberagaman itu yang harus kita ambil hikmahnya. Jadi intinya itu tadi juga saya sampaikan Ibu, saya mengutip yang disampaikan oleh guru besar Fakultas Hukum UGM, itu Profesor Dr. Zainal Arifin, itu menyatakan, pernah mengemukakan bahwa Benazir Bhutto itu pernah mengatakan bahwa sebuah kapal itu ketika bersandar di pelabuhan akan tampak indah di bawah sorot lampu dan berbagai macam aksesoris yang ada di kapal. Tapi maksud dibuatnya kapal bukan itu, tapi harus berani menerjang lautan, membelah ombak, menghadapi tantangan badai dan sebagainya. Demikian juga ASN. ASN dengan atribut pakaian batik, pakaian kaki, pakai korpri, tanda apa nama dan sebagainya, itu akan tampak indah, akan mempesona. Tapi bukan itu maksud ASN itu direkrut, tapi mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan, mengatasi tantangan yang semakin lama semakin berubah. Nah, ini perlu kompetensi dari ASN yang harus ditingkatkan. Terkait juga dengan pelayanannya. Mungkin itu saja Bu. Nanti terlalu banyak. Terima kasih Bu. Ya, Pak, jenengan targetnya berapa Pak yang gabung di kegiatan ini? Sekitar 500 lah Bu. 500-an lah Bu. Ya. Ya, karena kan ada gabung-gabung gitu Bu ya. Oh gitu. Jadi total berapa ASN? Ini yang sudah gabung sekitar 430. Total jenengan ASN kita berapa? Total jumlah ASN sekitar ya 7.000 lebih Bu ya. Ya. 7.000 lebih. Ya. Untuk setiap hampir 8.000 kan ASN kita. Hampir 8.000 dengan P3K itu ya. Berarti kalau cuma 500 ya berarti sekitar berapa tuh? 1/8-nya ya. Ya, tapi kan gabung itu Bu, ada yang gabung jadi satu gitu Bu. Nah, sebetulnya ini ketika membuat kegiatan seperti ini kan harapan saya Pak Tatang dan tim ini bisa membreakdown karena ini kegiatannya adalah Zoom. Maka tentu misalkan kalau teman-teman guru jelas mungkin kalau dia ngajar kan nggak bisa ikut Zoom. Kira-kira kalau Zoom jam segini hari Jumat, siapa kira-kira yang bisa bergabung? Maksud saya seperti itu. Ya. Sehingga tidak hanya sekedar nopo nggih, oh ini ada yang gabung-gabung ini segala macam, bukan begitu. Nah, sesuai tema mestinya ada skala prioritas teman-teman ASN di OPD mana yang nanti menjadi prioritas untuk apa istilahnya sangat dianjurkan untuk gabung dengan kegiatan ini. Nah, misalkan seperti itu. Apakah saya nyuntul karena dari tadi tak lirik-lirik nggak sampai 500 itu ya, nggak sampai 500 yang ikut dengan kegiatan ini. Baik, untuk kegiatan peningkatan kapasitas webinar berikutnya, nanti Pak Tatang beserta tim untuk bisa mempersiapkan lebih rinci lagi terkait dengan sasaran ya, dan kemudian prioritas gitu ya, prioritas karena nggak mungkin kalau pada saat hari kerja seperti ini kita meminta untuk semuanya gabung dengan Zoom, maka nanti tentu juga akan mengganggu pelayanan. Pak Tatang, dia bisa nggak misalkan apa ya istilahnya bertanya pada teman-teman yang bergabung pada hari ini? Maksudnya tidak ini ya, tidak terdengar kah suara saya? Dengar Bu. Hah? Sudah bisa didengar? Sudah Bu. Sudah Bu. Bisa, sudah bisa ya? Oke, saya ingin apakah dalam kegiatan ini
ada dari kecamatan yang tergabung? Ada, Bu. Ada. Baik, bolehkah saya berbicara dengan teman-teman dari Kecamatan Dawar Blandong? Dari Kecamatan Dawar Blandong ada siapa? Monggo rekan-rekan Dawar Blandong, Kecamatan Dawar Blandong, disambut sapaannya Bu Bupati. Dawar Blandong siapa? Dari teman-teman tim admin bisa nggak mereka mendetek ya teman-teman dari Dawar Blandong siapa begitu biar kita bisa panggil? Oke. Siap, mohon dibantu teman-teman admin untuk memantau. Monggo. Untuk rekan-rekan Dawar Blandong bisa on cam barangkali, bisa buka kamera dan bisa Oh, merespon. tidak semua on cam ya? Karena ada beberapa yang mungkin melakukan kegiatan. Silakan untuk rekan-rekan Dawar Blandong. Bolehkah saya berkomunikasi dengan salah satu teman dari Dawar Blandong, Kecamatan Dawar Blandong? Iya. Wes, Oh, Dawar ada kegiatan donor darah, jadi nggak ada yang ikut ya? kan sudah. Baiklah, saya geser Ngoro. Ngoro, wonten Ngoro. Ngoro, ada Kang Ngoro mungkin, monggo, Kecamatan Ngoro, dari Ngoro. Sedati satu hadir, Ngoro sedati satu. Ngoro jadi satu. Ya. Oke, boleh saya berbicara dengan salah satu? Monggo dari Ngoro sinten nggih, mungkin bisa agak ditutup korden belakangnya itu karena backlight. Mohon dari Kecamatan Ngoro, mohon izin ada kordennya tolong ditutup supaya sinar matahari enggak menerpa sehingga Bupati bisa mirsani wajah panjenengan. Monggo. Dari Ngoro saya bicara dengan siapa ya? Iya, dengan SDN. Dengan Bu siapa? Nindi. Oh iya. Apa Mas Iman? Bu Windy. Siapa Bu? Ya, Windy ya? Bicara dengan Bu siapa? Ngoro, kalian sini nggih Ngoro. dengan Ibu Windy. Mas, di absen. Iya, ini dari Kecamatan Ngoro. Ya, namanya siapa Ya, Bu? maaf Iris. Ibu, sinyalnya putus-putus. Oh, sinyalnya putus-putus. Sinyal saya Iya. putus-putus ya? Di sini ya enggak tampil gambarku. Halo, Mas Iman, Pak Tatang. Apakah suara saya putus-putus? Boten, kalau suara Bupati lancar Ibu. Bu Ivina Iya. lancar. Dari Ngoro, Mbak, siapa itu tadi? Saya Riris, Bu. Mbak Dari Riris. Kecamatan Ngoro. Mbak Riris putus-putus kan? Kita jelas kok ya dengan suaranya Mbak Riris ya. Mbak Riris. Halo Mbak Mbak Riris. Riris, monggo Mbak Riris Yang disambut. penting suaranya aja dah. Mbak Riris. Ya, ya, Bu. Oke, Mbak Riris, saya mau tanya ke Mbak Riris. Mbak Riris posisinya di kecamatan di bagian apa? Penyusunan program dan keuangan. Oh, penyusunan program. Lalu pelayanan kepada masyarakat yang langsung seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Riris? Ketemu langsung nggak dengan masyarakat? Maaf, Bu. Apakah ketemu langsung dengan masyarakat, melayani secara langsung masyarakat yang datang ke Kecamatan Ngoro? Halo Izin Mbak Bu Bupati, Riris. saya bantu coba. Mbak Riris, Bu Ibu Ivina bertanya, karena Ibu di penyusunan program dan keuangan, apakah bertemu langsung dengan warga masyarakat melakukan pelayanan Mbak Riris? Sebagai penyusunan program, kadang kami juga ikut duduk di pelayanan untuk kadang kita juga mengarahkan masyarakat kalau misalkan ada yang mau pelayanan apa nih. Kemudian kami sebutkan syarat-syaratnya apa, seperti itu. Oke, Mbak Riris, kalau
kalau menurut Mbak Riris, pelayanan tanpa diskriminasi seperti apa? Pripun, Bu? Boleh dibantu Mas Iman? Iya. Jadi kalau menurut Mbak Riris, pelayanan yang publik itu seperti apa? Melayani warga itu seperti apa? Ya, pelayanan tanpa diskriminasi. Itu yang seperti apa? Kami melayani semua orang dengan background apapun tanpa diskriminasi. Entah itu mau mengurus SKTM ataupun mau mengurus surat apapun tanpa diskriminasi, Bu. Seperti itu. Maksudnya tanpa diskriminasi itu dilayani semuanya begitu ya? Betul. Kalau ada yang minta dilayani duluan gitu gimana Mbak Riris? Responnya Mbak Riris? Tidak bisa. Kami juga melihat urgennya itu seperti apa. Mungkin kalau misalkan orangnya itu disabilitas atau ibu-ibu hamil yang maksudnya perlu agak cepat, mungkin kamu bisa prioritaskan. Oke. Karena kan itu case khusus. Oke. Kalau begitu case khusus apa di Kecamatan Ngoro sehingga kemudian dia bisa mendapatkan pelayanan yang khusus atau spesial dibandingkan yang lain? Yaitu Bu, mungkin kalau misalkan orang yang pengurus ke sini, mungkin ya Bu ya yang disabilitas. Seperti itu. Oke, disabilitas. Terus apa lagi yang disabilitas? Kemudian kayak wanita-wanita hamil. Ibu yang mengandung dan membawa anak. Ibu-ibu ibu hamil, Bu. Oke. Bawa anak kecil, anak balita. Terus Terus apa kemudian lagi? lansia. Lansia. Sudah apa lagi? Sementara ini, Bu ya. Sementara itu. Bu hamil dan menyusui ya. Oke. Kalau ada yang minta pelayanan khusus dari pejabat atau tokoh masyarakat, misalkan anggota DPRD, misalkan gitu ya, ya pokoknya tokoh terkenal ya, mungkin orang kaya di daerah tempat, ya tidak hanya orang kaya, paling kaya misalkan, dan banyak ngasih bantuan-bantuan itu. Terus dia minta pelayanan yang spesial istimewa, bagaimana Mbak Riris? Oh, kami tidak ada pelayanan istimewa untuk hal-hal yang seperti itu, Bu. Oke. Mohon maaf. Kalau beliau marah dan tersinggung, bagaimana responnya? Ya, kami tetap mohon maaf. Mungkin bagaimana ya? Susah, Bu, menjelaskannya. Tapi pernah nggak ada yang... Kenapa, Bu? Pernah nggak ada yang... Belum pernah ada sejauh ini, Insya Allah. Oke, baik, aman berarti ya. Oke, terima kasih Mbak Riris. Barangkali ada yang mau disampaikan Mbak Riris kepada saya terkait dengan pelayanan di tingkat kecamatan? Masih belum ada, Bu. Belum ada. Mbak Riris bersama dengan Pak Camat atau tidak? Tidak, Pak Camat masih ada di lantai 3. Masih ada rapat HBN. Oh, Pak Camat di lantai 3 ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Riris. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Baik. Jadi satu lagi saya pengen tanya ya. Dari Puskesmas boleh? Saya Dari Puskesmas, monggo dari Puskesmas disambut sapanya Bu Bupati. Dari Puskesmas Pacet. Oh. Adakah dari Puskesmas Pacet? Puskesmas Pacet, monggo. Mungkin masih nyuntik barangkali Bu Ivina. Apakah bisa terdetek? Mungkin puskesmas yang ada barangkali bisa memberikan. Oke, siapa puskesmas yang ada? Monggo, rekan-rekan puskesmas. Tadi saya lihat ada puskesmas juga di Iya, layar. saya lihat
Oh iya, saya kan yang ujung-ujung, yang jauh dari jangkauan Inje. monitor dari pusat, begitu. Inje, leres. Rekan Puskesmas, monggo. Siap, Puskesmas Suko, Ibu. Monggo. Puskesmas Suko. On cam, nggih. Baik. Dengan siapa saya bicara? Mila Tun Hasanah, Puskesmas Suko, Ibu. Baik, Mbak Mila. Tadi ikut ke SMK Toko mboten? Mboten, kebetulan kami sedang pelayanan di Puskesmas, Ibu. Oke, baik. Panjenengan posisinya di mana? Bagian apa? Saya di Poli Gigi, Puskesmas Suko, Ibu. Poli Gigi. Oke, Ya. kalau boleh dikenalkan kepada kita Mbak Mila sebagai apa? Nakesnya sebagai apa? Saya perawat Di gigi, Poli Ibu. Gigi sebagai apa? Oke, Perawat gigi, Ibu. Baik. Ya. Kalau di puskesmas, baik. Kalau di puskesmas, apalagi di Poli Gigi, ya. Coba menurut Mbak Mila, pelayanan terhadap pasien gigi yang tanpa diskriminasi itu seperti apa? Jadi untuk pelayanan tanpa diskriminasi di Poli Gigi Puskesmas Suko itu adalah pelayanan yang kita menyamakan pelayanan antara pasien umum maupun pasien BPJS seperti itu, Ibu. Jadi kita sama, semuanya sama pelayanannya. Oke, masih ada pasien umum? Pasien umum biasanya untuk itu, Ibu, untuk luar wilayah biasanya ke sini gitu. Luar wilayah itu karena kita kan Puskesmas Suko itu berada di pinggir jalan, biasanya ada yang dari Mojagung seperti itu, Ibu. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Jadi dilihat dari sisi ini adalah pasien umum atau pasien BPJS begitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Pernahkah ada pasien gigi yang membutuhkan pelayanan dan harus diperiksa di apa istilahnya tuh kursi pelayanan yang jenengan? Karena ada kursi khusus ya pemeriksaan gigi ya. Ya. Adakah karena kondisinya sehingga dia tidak bisa duduk di kursi gigi? Kebetulan tidak ada. Kebetulan pasien yang datang itu bisa duduk meskipun waktu itu ada pasien yang membawa krek gitu, Ibu. Tapi untuk dental unitnya bisa menyesuaikan soalnya. Oke. Okay. Bisa aman ya? Aman, G. Sejauh ini semua pasien masih bisa dilayani dengan posisi yang apa istilahnya standar, semuanya bisa duduk di kursi perawatan ya. Baik, J, Ibu. J. Mbak Mila, adakah yang pasien yang pernah minta ada yang minta didulukan pelayanannya gitu karena sesuatu alasan? Pernah nggak Iya. ada gitu? Ada, Ibu. Tadi kebetulan ada salah satu pasien yang minta didahulukan pelayanan, tapi kita sampaikan untuk tetap menunggu sesuai nomor antrian, Ibu. Soalnya tidak enak karena kan pasien itu ada nomor antriannya, jadi tidak bisa kalau misalnya harus didahulukan. Jadi kita perlakukan sama sesuai nomor urut gitu, Ibu. Kecuali pasien urgent yang ada di UGD seperti itu. Oke. Ada kasus urgent untuk gigi di UGD? Iya, biasanya itu Ibu. Kalau misalnya jatuh seperti itu, biasanya kan pernah ada kejadian anak kecil jatuh, kemudian giginya patah, jadi harus segera diambil. Seperti itu. Oke. Jadi posisinya di UGD ya? Iya. Yang pernah minta didahulukan ke Mbak Mila itu alasannya apa? Karena mau rapat, Ibu. Karena mau rapat? Iya, cuma kan waktu itu kita lihat juga space-nya ada 2 pasien, jadi ditunggu sebentar, setelah 2 pasien nanti masuk juga. J. Oke, baik. J. Terima kasih ya Mbak Mila. Sama-sama, Ibu. Ya. Bagi pengalaman dengan kita semuanya. Sama-sama, Ibu. Baik, saya kembali ke Pak Tatang dan Mas Iman ya. Siap, Ibu. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya juga diberikan paparan ya, tapi kalau menurut saya mungkin lebih baik nanti narasumber yang lain saja yang memberikan paparan.
intinya begini, Bapak Ibu semuanya, teman-teman saudara-saudara ASN Kabupaten Mojokerto yang saya hormati dan saya banggakan. Kita beberapa kali dan ini terakhir kemarin kita bekerja sama dengan Litbang Kompas untuk apa istilahnya penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya. Yang seharusnya memang bisa lebih rinci lagi gitu ya, misalkan kesehatan gitu, sebetulnya kalau idealnya kita ingin melihat seberapa baik pelayanan yang kita berikan, tentu perlu ada satu penilaian secara objektif terhadap pengguna layanan kita oleh pihak yang independen kan gitu ya, dan kemudian harusnya spesifik. Dan mestinya gitu kan di masing-masing di tempat-tempat pemberi pelayanan kepada masyarakat itu, misalkan di Puskesmas Suko gitu kan ya, ada pasti beberapa poli. Iya Pak, tentunya Pak. Bentar, untuk rekan-rekan yang tidak berbicara, mic-nya tolong di-mute. Ibu Bupati sedang memberikan arahan ini. Iya. Ya, kadang-kadang kita memang tidak kontrol, lupa gitu ya, ketekan mute-nya sehingga kemudian suaranya masuk. Jadi begini, dalam satu pemberian pelayanan kita itu mesti dalam proses untuk upaya peningkatan pelayanan, kita kan harus tahu tidak bisa kita menilai pelayanan atas dasar apa yang kita lakukan. Itu. Jadi misalkan begini, saya sudah melakukan ini semuanya, prosedur sudah dilalui, maka berarti pelayanan saya bagus. Belum tentu. Gitu, belum tentu. Karena penilaian terkait dengan seberapa baik pelayanan yang kita berikan itu adalah dari para penerima layanan dari kita. Jadi customer kita, klien kita itu yang sesungguhnya yang bisa memberikan penilaiannya objektif, apakah pelayanan yang kita berikan itu sudah cukup baik atau belum, sudah memuaskan atau belum, dan nyuwun sewu itu sangat subjektif dari masing-masing penerima layanan. Sehingga nyuwun sewu memang di satu sisi kita tuh perlu punya standar untuk istilahnya pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tapi di sisi yang lain kita harus fleksibel. Gitu ya. Tentu, yang saya ketika kemudian bukan berarti gini, kita kan nggak diskriminasi. Pokoknya sesuai urutan datang ya monggo gitu. Coba, tadi dari kasusnya Mbak Mila, Puskesmas Suko gitu ya. Coba kalau kemudian yang dia minta dilayani, dia periksa gigi. Bisa dibayangkan nggak orang kalau periksa gigi, terus di situasi yang dia mau rapat, gitu kan? Dia mau rapat, dia periksa gigi. Saya membayangkan, tentu kalau misalkan orang itu mau periksa, ya pasti milih yang longgar dong waktunya. Tapi kalau sudah dia itu periksa gigi pada saat dia mau rapat, pasti dia dalam kondisi yang memang harus nggak bisa ditawar, harus hari itu karena ya sakit gigi itu seperti lagu. Enggak ya, lagunya malah lebih baik sakit gigi ya daripada sakit hati. Oke, jadi artinya begini, coba kalau dia itu benar-benar gigi sakit banget giginya dan kemudian dia memang harus ada rapatnya rapat penting misalkan ya, terus dia minta didahulukan. Maka kalau kemudian pada saat itu kita memberikan apa istilahnya itu satu dokumen untuk diisi terkait dengan kepuasan terhadap pelayanan yang kita berikan, bisa dibayangkan nggak? Orang itu pasti memberikan penilaian yang kurang baik karena dia merasa tidak puas, tidak diperhatikan, tidak diberikan kesempatan seperti itu, dan itu sah-sah saja. Kenapa ya? Karena dia customer, gitu. Artinya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memberikan pelayanan yang baik tanpa diskriminasi itu tidak melulu harus sesuai dengan prosedur yang harus kita jalani. Seperti itu. Nah, maka tentu kasusnya bisa situasional.
Nah, jadi kalau misalkan pada posisi Mbak Mila tadi gitu ya, kita lihat apa minta dahulukan, coba dicek dulu keluhannya seperti apa. Apakah memang sakit sekali giginya sehingga perlu untuk didahulukan, misalkan. Kalau tidak, maka diberikan pengertian. Karena ini sudah ngantri lama dan ini memang merasakan giginya nyeri, sakit gitu. Kalau misalkan dia kak saya hanya membersihkan karang gigi kok nggak sakit gigi, nah berarti memang dia harus ngantri bener, nggak boleh. Kalau begitu kalau Bapak, kalau misalkan nanti memang Bapak atau Ibu harus segera rapat, mungkin kita bikinkan janji, nanti datang ke sini untuk kita layani. Misalkan pada kasus pembersihan karang gigi, barangkali. Tuh. Artinya begini, di luar prosedur layanan yang sudah dibuat, maka ketika kemudian ada spesial case, bukan berarti kemudian kita sudah prosedur, kita nggak pilih-pilih sesuai dengan sesuai antrian gitu ya. Tapi di sisi yang lain, kalau kita ingin memberikan pelayanan yang memang benar-benar pelayanan yang apa ya, misalnya membuat orang-orang kita layani dalam situasi apapun, gitu ya, dalam kondisi apapun orang kita layani itu merasa puas, maka bagaimana kemudian kita itu bisa menjamin bahwa mereka itu mendapat perhatian dari kita. Tidak harus kemudian kalau dia minta dulu karena rapat terus kita dahulukan, bukan, pasti nanti yang lain akan protes. Tapi setidaknya ada hal yang dilakukan untuk membuat mereka itu bisa mengerti ya dan merasa diperhatikan dalam pemberian layanan dari kita kepada mereka. Intinya seperti itu. Termasuk juga di kecamatan yang saya sampaikan nih, kalau ada yang minta satu bentuk pelayanan nanti disampaikan di situ ditulis ya boleh nanti akan mendapatkan apa ya prioritas pelayanan bagi, nah itu ditulis ibu hamil atau ditempatkan sendiri khusus pelayanan khusus ibu hamil, difabel, lansia, ibu-ibu dengan anak balita, misalkan itu nanti ada khusus pelayanan untuk itu sehingga nanti ketika kemudian harus didahulukan yang lain itu enggak protes. Nah, intinya nyuwun sewu bahwa tentu pemerintah itu akan mendapat penilaian dari masyarakat itu dari sisi pelayanan yang harus diberikan. Nah, maka kadang gitu ya, dengan beban kerja itu, aduh Bu, kok disuruh gitu-gitu ya, kita melaksanakan, nah mungkin ya yang di puskesmas ngentekno pasien aja ini, ya kita aja itu dikejar-kejar waktu, apalagi kalau harus melakukan hal-hal yang kayak gitu. Terus ngomong secara khusus, apalagi dengan tersenyum pula, gitu kan, berbaik-baik, misalkan begitu. Tapi inilah memang dunia pelayanan. Nah, maka dalam posisi kita memberikan pelayanan, itu tidak semata-mata kan kita melakukan karena pekerjaan kita. Tetapi harus ada hal lain yang mendasari, sehingga kemudian kita tidak akan merasa terbebani dan keberatan ketika kita harus membuat orang lain senang. Karena di dalam pelayanan itu tidak cukup bahwa kebutuhan pelayanan itu diberikan, tetapi juga bagaimana sih orang yang kita layani itu senang gitu loh. Dan membuat orang lain bahagia, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi tidak semua orang itu kemudian bisa melihat hal ini sebagai satu kebahagiaan gitu. Tidak semua orang apa ya istilahnya bisa memposisikan dirinya kalau kemudian bisa membahagiakan orang lain itu ikut bahagia gitu. Nah, maka tentu juga kalau yang sudah seperti ini ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Kalau ada orang terus tidak merasa keberatan untuk membahagiakan orang lain, untuk membuat orang lain senang, saya yakin pasti orang ini ada masalah dalam dirinya yang harus diselesaikan. Seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya seringkali sampaikan bahwa kita itu mendapatkan kesempatan. Kesempatan apapun. Dan kesempatan yang kita dapatkan itu ada batasnya. Seperti halnya penjenengan semua memberikan pelayanan tempat kerja penjenengan ada batasnya. Ada batasan apa? Batasan jam kerja. Ada batasan jam kerja. Ada batasan lagi. Ada batasan jenengan mungkin saja tidak selamanya di posisi itu. Mungkin nanti akan digeser di posisi yang jenengan tidak bisa ketemu dengan orang-orang yang bisa dilayani. Ada batasan apa lagi? Ada batasan usia. Gitu. Ketika kemudian kita sudah habis masanya untuk bisa
melakukan apapun di dunia ini, ada batasan, kita kemudian harus kembali. Nah, artinya bahwa katanya sekecil apapun kesempatannya kita, maka membahagiakan orang lain itu ada sesuatu yang membuat kita nanti bisa dikenal. Seperti itu. Nah, maka ya, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, satu yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa memberikan pelayanan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur yang sudah dijalankan, yang sudah ditetapkan di tempat kerja masing-masing. Dan yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah memberikan pelayanan, dikatakan kita itu pelayanan kita baik kalau kita bisa membuat orang yang kita layani ini merasa dihargai, merasa senang dengan pelayanan kita. Dan kadang-kadang kita mungkin tidak bisa memberikan pelayanan sempurna, atau mungkin dia belum terlayani, tetapi karena perlakuan yang kita berikan, penghargaan yang kita berikan, dia senang. Misalkan ya, dia datang ke kecamatan untuk mengurus, untuk mendapatkan surat dengan tanda tangan yang harus ditandatangani oleh camat misalkan. Tetapi Pak Camatnya sedang rapat, misalkan tidak di tempat, otomatis kan nggak bisa tuh tanda tangan. Nah, tapi itu kan berarti tidak terlayani. Tapi karena kita memperlakukannya itu dengan baik, dia merasa dihargai, diterima, kemudian kita penyampaiannya enak. Kalau dibilang apakah dia terlayani? Tidak. Karena surat yang harus ditandatangani oleh camat, dia nggak bisa dapatkan. Tetapi apakah dia itu puas? Bisa saja dia tidak terlayani, tapi puas. Kenapa? Ya karena perlakuan yang baik dalam kita melayani. Dan itu nggak bisa dibohongin karena susah, tidak semua orang bisa jadi artis. Jadi kita itu melayani dengan baik itu dari hati. Jadi kalau kita masih punya masalah dengan diri kita sendiri, maka tidak akan mudah untuk bisa melayani dengan betul-betul menghargai orang kita layani, dan kemudian yang kita layani itu merasa senang sudah bertemu dengan kita meskipun ya dia tidak mendapatkan yang dia inginkan dalam hal layanan. Nah, mungkin itu Pak Tatang, Mas Iman yang bisa saya sampaikan. Tentu saya berterima kasih pada semua teman-teman atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena kita lumayan lah mendapatkan nilai bagus ya, rata-rata di atas 80. Ya, rata-ratanya di atas 80 tentu, tapi kita kan pingin pelayanannya bisa lebih bagus lagi gitu kan. Nah, saya terima kasih karena penjenengan semua sudah bekerja dengan baik. Nah, yang kedua, saya nyuwun tulung ya bahwa masyarakat akan selalu mengharapkan pelayanan yang lebih baik dan jauh lebih baik lagi dari masa ke masa. Nah, maka untuk itu saya nyuwun tulung semuanya untuk bisa siap untuk melakukan itu, dan setidaknya jangan lakukan untuk hanya sekedar mengukurkan kewajiban, tetapi lakukan karena panjenengan tidak ingin kehilangan kesempatan. Mungkin ngaten nggih, saya nyuwun pangapunten kata yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rivina Pamwati, MSI, yang sudah memberikan arahan sekaligus memberikan petuah-petuah beliau dari kacamata seorang ibunda, seorang kepala daerah, bagaimana ASN melayani warganya, yaitu membahagiakan, kemudian menciptakan sebuah kondisi di mana tidak hanya level kebahagiaan, tapi juga sebuah kepuasan yang luar biasa, sehingga masyarakat itu betul-betul bisa merasakan kehadiran, keberadaan, layanan itu sendiri, dan juga keberadaan pemerintah sebagai sebuah institusi yang memang memberikan pelayanan maksimal. Matur nuwun Bupati Mojokerto yang sudah rawuh dan juga bersama-sama kita dalam perjalanan di tengah kesibukan luar biasa. Saya nyimak dalam luar biasa. Monggo, hati-hati di jalan Ibu. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar series Mengakses dan Mengasuh, series kedua, pelayanan tanpa diskriminasi. Kita masih punya kesempatan untuk sesi bersama narasumber berikutnya, yaitu Dr. Nini Rahayu SMS yang nanti juga akan bersama-sama kita. Tapi sekali lagi, saya mohon para peserta berkenan untuk mengganti nama. Karena tadi sekilas saya juga sempat lihat namanya renorno macam-macam ya. Ada nama seperti plat nomor begitu ya. Ada N1 sekian-sekian gitu ya. Lalu ada nama-nama seperti ala-ala nama-nama main game gitu barangkali. Monggo barangkali Bapak dan Ibu bisa mencantumkan atau mengganti nama. Misalkan saya Iman dari IMCOM. Sebutkan nama dan asal instansinya.
supaya kami juga bisa melakukan proses pendataan dan bisa mendeteksi dari mana panjenengan sedoyo, karena ternyata kehadiran Bupati juga memberikan perhatian luar biasa. Baiklah, kita jeda sebentar sambil kita bersiap-siap untuk bergabung dengan narasumber berikutnya. Sekali lagi, mohon absensinya diklik dulu dan untuk namanya ditoto sesuai dengan nama instansi. Panjenengan namanya siapa, institusinya dari mana, dicantumkan sehingga terpampang di layar kami. Matur nuwun. Kita rehat sebentar. Dengan kalau dari pantauan saya di kanal YouTube juga sudah cukup ramai dan cukup semarak. Matur nuwun yang sudah gabung di kanal YouTube. Barangkali belum bisa bergabung di Zoom, tapi sudah bersama-sama kita di channel YouTube. Boleh like, subscribe, komen, dan kalau boleh izin ikutan di-share. Channel YouTube-nya adalah BKPSDM Kabupaten Mojokerto. BKPSDM Kabupaten Mojokerto. Kita masih bersama webinar series mengasah dan mengasuh pelayanan tanpa diskriminasi. Untuk yang baru bergabung, matur nuwun. Untuk yang sudah bersama-sama kita sejak awal, terima kasih. Narasumber berikutnya, kita langsung bergabung dengan Dr. Nini Rahayu SMS. Beliau adalah Ketua Dewan Pers yang tadi juga sudah kita sambungkan. Kalau saya coba membaca risalah beliau, Dr. Nini ini luar biasa. Selain dikenal sebagai seorang dosen, sebagai aktivis, pokoknya pembela kaum wanita, pembela perempuan, dan juga pembela hak-hak anak kalau saya lihat. Dan posisi beliau juga sangat-sangat strategis karena selain sebagai seorang dosen, sebagai narasumber, bekal ilmunya juga sudah cukup mumpuni karena sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop-workshop di level nasional, bahkan internasional. Ada yang dari Australia, dari Bangkok, dan sebangsanya, termasuk juga mendapatkan pembekalan dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, tanpa berpanjang kata, untuk menyongsong suasana di hari Jumat ini, sebelum sholat Jumat, kita sambut bersama-sama Dr. Nini Rahayu SMS yang sudah bersama-sama kita. Monggo, Bu Nini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, sehat. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Dan monggo Bu Nini, materinya silakan Bu Nini. Baik, terima kasih banyak kepada moderator dan pemerintah Kabupaten Mojokerto serta seluruh para undangan, baik yang hadir secara offline maupun online. Saya lihat cukup besar jumlah kehadiran ya, hampir 500. Ini waktu yang sangat membahagiakan meskipun saya baru bergabung, mohon maaf waktu yang tidak sesuai dengan yang saya janjikan ya. Materi yang akan saya sampaikan adalah indikasi maladministrasi terkait diskriminasi di tempat kerja. Bapak dan Ibu, sering kita memikirkan kenapa ada diskriminasi dan kenapa itu tidak boleh dilakukan. Karena hakikatnya dalam konteks hak asasi manusia, semua itu harus dianggap sama. Karena apa? Human. Human itu martabat yang setiap manusia martabatnya harus diperlakukan sama.
Tidak boleh dibedakan karena jenis kelamin, usia, apalagi warna kulit, agama, suku, ras, golongan, nggak boleh. Dia harus dianggap sama. Kenapa? Karena pengembangan diri setiap orang begitu dia lahir dia punya martabat yang sama. Nah, lalu kenapa muncul diskriminasi? Apa yang menjadi sebab terjadinya diskriminasi? Yang pertama, muasal adanya diskriminasi itu karena bias pada prasangka. Orang punya prasangka bahwa kecenderungan manusia itu punya keinginan membedakan dan mengistimewakan kelompok satu dibandingkan dengan yang lain. Dan membangun prasangka-prasangka itu bahkan bukan hanya dirinya, tapi juga kepada orang lain. Jadi berawal dari individu yang punya prasangka, lalu itu dikembangkan di komunitasnya gitu. Nah, itu yang menjadi awal. Maka kita, para individu, punya tugas supaya tidak membiarkan bias prasangka ini apalagi sampai menularkan ke orang lain. Nah, bias ini dapat menghambat dalam banyak hal. Kalau Bapak Ibu kebetulan jadi ibu rumah tangga, lalu bias diskriminasi ini berprasangka orang berbeda satu dengan yang lain, anak satu dengan yang lain, itu menjadi sebab ibu memperlakukan secara berbeda pada anak. Kalau Bapak juga begitu. Karena punya prasangka anak laki-laki beda dengan anak perempuan, maka akan memberikan dampak berbeda pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, kalau Bapak dan Ibu adalah pejabat, hal yang demikian juga terjadi. Bapak akan membuat kebijakan atau ketika melaksanakan kebijakan akan memberikan dampak pembedaan pada orang lain. Nah, ini bahayanya. Oleh karena itu, bias menjadi diskriminasi di tempat kerja ketika Bapak Ibu memiliki jabatan tertentu itu akan mempengaruh pada publik, ya, mempengaruh baik dalam konteks pribadi maupun pada kehidupan orang lain di mana orang-orang itu ada di bawah jabatan Ibu. Jadi sekali lagi bias berawal dari prasangka, yang prasangka itu awalnya individu, dikembangkan di komunitas, yang itu implikasinya bisa menghambat orang lain. Dan kalau itu, ya, Ibu dan Bapak menjadi pejabat, sekecil apapun jabatan itu akan berpengaruh pada pekerjaan kalau itu di bidang pekerjaan. Nah, Bapak dan Ibu, diskriminasi adalah hasil dari prasangka, bentuk tindakan yang kemudian dibuat dalam bentuk tindakan nyata, dan ini merujuk pada segala bentuk pembatasan, ya, penghinaan, penolakan karena ada perbedaan di antara individu. Bahkan kadang-kadang prasangka ini dikembangkan karena bias agama, bias etnis, bias ras, suku, golongan. Ya, diskriminasi itu bisa secara langsung berupa pembatasan-pembatasan dalam pekerjaan dan pelayanan, tetapi bisa tidak langsung. Nah, saat pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh prasangka pada kelompok tertentu, maka itu bias langsung. Bias yang tidak langsung itu biasanya melalui aturan, membuat prosedur yang mengakibatkan orang diperlakukan berbeda. Misalnya bias langsung, ya, wah ini karena perempuan nih, gitu ya, apalagi disabilitas, ya sudahlah. Nggak mungkin bisa diterima dalam pekerjaan ini. Langsung tidak diterima. Tapi bisa jadi tidak langsung melalui aturan-aturan yang mempersulit dalam rangka perempuan apalagi disabilitas duduk dalam kepentingan itu karena punya pengen memprioritaskan keluarganya misalnya. Jadi diskriminasi bisa bersifat langsung, bisa tidak langsung. Nah, diskriminasi di tempat kerja yang saya perhatikan itu ada perlakuan yang sama biasanya, ya, ada perlakuan yang berbeda, ya, terhadap pekerjaan, ada kesempatan yang diberikan secara berbeda, dan biasanya ini akan merugikan salah satu pihak. Padahal tidak boleh diskriminasi di tempat kerja. Dan itu sudah diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Konvensi
111 ILO bahwa terhadap jabatan apapun tidak boleh ada diskriminasi. Ada 3 komponen dari definisi diskriminasi dalam Konvensi 111. Yang pertama adalah apa yang jadi sebab. Biasanya yang jadi sebab itu jenis kelamin. Ketika tahu perempuan, udah perempuan kan nangisan, jadi nggak bisa lah jadi pemimpin gitu. Kalau laki-laki kuat, jadi dia bisa jadi pemimpin. Atau warna ras ya. Nah, ini kan bukan orang Jawa, mana bisa bukan orang Jawa mimpin negeri ini misalnya. Atau agamanya minoritas, nggak usah abaikan aja, yang penting yang mayoritas gitu. Atau asal usul sosial, dia orang miskin nih gitu. Atau karena kebangsaan, dia kan pendatang, jangan dong dikasih sama gitu ya. Atau perbedaan politik, nah dia politiknya dari partai politik kecil nih, abaikan saja misalnya. Atau dasar diskriminasi yang lain. Itu penyebab, ya, salah satu penyebab. Lalu faktanya, apa yang terjadi karena perbedaan jenis kelamin dan lain-lain itu ternyata berimplikasi pada perbedaan dalam perlakuan, pengecualian dari kesempatan, dan pemberian pengutamaan pada kelompok tertentu. Ini karena golongannya awak dewe, kelompok mayoritas didahulukan, yang lain abaikan misalnya. Nah ini Bapak dan Ibu, efeknya apa kalau di bidang ketenagakerjaan? Hasil ketenagakerjaan tidak setara karena ada diskriminasi. Ini 3 hal yang saling berkait yang perlu dipahami. Nah, kategori diskriminasi di tempat kerja, Bapak dan Ibu, diskriminasi dalam undang-undang dan praktek seringkali muncul dalam peraturan perundang-undangan yang secara awal sengaja tadi saya sebut diskriminasi yang langsung, dan ada diskriminasi yang tidak langsung berupa praktek-praktek kerja, misalnya perempuan tempatkan saja di bagian bendahara, jangan pimpinan misalnya ya. Ada juga yang di struktur perlakuan yang timbul dari tingkah laku seorang pemberi kerja. Jadi dia yang pengambil keputusan. Dan implikasi yang lain ada pelecehan. Kenapa ada pelecehan seksual, ada kekerasan seksual? Karena perbedaan perlakuan di tempat kerja itu berupa menciptakan lingkungan yang tidak secure, yang kasar, yang seenaknya. Contoh riset yang saya lakukan di perusahaan tembakau ya di Kabupaten Jember pada tahun 90-an, itu memperlihatkan situasi yang namanya pemegang kendalinya itu saya lupa kok namanya itu, mandornya itu selalu dia yang menentukan, kamu kerjanya di bagian ini, kamu di sini, kamu di sini. Nah, kewenangan itu lalu disalahgunakan dengan kalau kamu nggak mau di sini, lalu nanti ada perlakuan kekerasan, apakah pelecehan dan lain-lain, yang itu dijadikan alat untuk memberi kesempatan kerja atau tidak memberi kesempatan kerja. Bapak dan Ibu, yang juga perlu diwaspadai adalah bahwa ini karena berawal dari prasangka, muncul pada tindakan individu, lalu mempengaruhi komunitas, bahkan berpengaruh pada kebijakan, maka harus diperangi diskriminasi ini dengan kesetaraan. Bagaimana? Karena seperti dampak-dampak yang tadi saya sampaikan ya, ini bisa berpengaruh pada individu levelnya, bisa pada lingkungan kerja, pada lingkungan masyarakat yang seharusnya bersetara bisa pecah gitu ya, potensial ada pembedaan ini, bahkan pada level ekonomi makro ketika ada pembedaan karena tidak semua diberi kesempatan, merugikan bagi kehidupan ekonomi dunia. Nah, oleh karena itu, mempromosikan penghapusan diskriminasi dengan mempromosikan kesetaraan ini penting. Karena promosi-promosi kesetaraan dan perlakuan yang sama dan kesetaraan yang sama, terutama di bidang kesempatan kerja kepada semua pihak, itu sudah digariskan di dalam ILO Convention, gitu ya. Nah, beberapa instrumen promosi kesetaraan di tingkat internasional maupun nasional kita sudah punya, jadi nggak ngarang-ngarang gitu ya. Konstruksi yang digariskan oleh ILO, konvensi terkait dengan semua manusia sama tanpa ada perbedaan, atau konvensi upah yang setara di nomor 100 ya.
Konvensi Diskriminasi di Pekerjaan di nomor 111 atau di instrumen hak asasi manusia. Jadi semua instrumen ini memberi garis bahwa itu yang harus dilakukan, dipatuhi gitu ya sebagai instrumen internasional. Di luar itu ada instrumen nasional ya, di Undang-Undang Dasar 45 itu secara jelas digariskan bahwa manusia itu sama hakikatnya, tidak boleh dibedakan. Di pasal 28D, pasal 281, manusia itu sama, nggak boleh ada pembedaan. Begitu juga di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, itu juga begitu. Orang diperlakukan sama, tidak boleh ada pembedaan apapun sebagai manusia, harus diperlakukan sama. Lalu kemudian di Undang-Undang 13 ya, di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu juga sama. Lalu di Undang-Undang 40 ya, di Undang-Undang 40 tahun 2008 itu juga sama. Diskriminasi tidak boleh berdasarkan ras, suku dan golongan. Begitu juga ada secara khusus karena ini memang kelompok berkebutuhan khusus, tidak boleh ada diskriminasi pada kelompok disabilitas begitu. Jadi ini beberapa instrumen nasional yang menggariskan tentang tidak bolehnya ada diskriminasi. Nah, beberapa indikasi diskriminasi pada aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil yang saya identifikasi, coba kita bandingkan antara jumlah ASN berdasarkan ya Bu, gitu antara PNS laki-laki dan perempuan. Ini artinya kalau kita perhatikan pertumbuhan pegawai negeri sipil, akses pendidikan pada perempuan juga yang lebih rendah dari laki-laki. PNS-nya juga tidak. Diskriminasi spasial terhadap PNS perempuan di daerah adalah untuk jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan juga terlihat sekali ya, bahwa data menunjukkan bahwa PNS perempuan lebih banyak pada instansi di daerah, sebaliknya pada instansi pusat PNS perempuan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan PNS laki-laki. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ada hambatan spesial bagi PNS perempuan untuk berkarir pada struktur pemerintahan yang lebih tinggi dan jauh dari keluarga dan lain-lainnya. Misalnya anggota DPR RI itu kan lebih banyak laki-laki dan perempuan karena memang ada kekhawatiran, ketakutan menjadi anggota DPR RI yang berawal dari daerah, begitu khawatir kalau tidak bisa jauh dari keluarga, tanggung jawab dan lain-lain ya. Ini potensi diskriminasi. Potensi diskriminasi PNS perempuan dalam meraih pendidikan tinggi, Bapak dan Ibu mari kita perhatikan di tingkat SD, pria dan wanita itu juga berbeda jauh ya Bu, lebih tinggi lagi sampai di tingkat S1, S2, S3 ya, yang sama itu justru di diploma ya, diploma 2, diploma 3, diploma 4. Ini juga menggambarkan pada situasi di mana meskipun profil PNS perempuan lebih kuat pada level pendidikan diploma 2 sampai sarjana yang kemungkinan besar diperoleh sebelum masuk di dunia kerja, begitu ya. Pendidikan S2, S3 tidak sebanyak laki-laki. Ini mengindikasikan kesulitan PNS perempuan dalam mengakses pendidikan setara di tingkat lebih tinggi dari diploma. Ini potensi diskriminasi perempuan dalam meraih level karir yang lebih tinggi ya. Dalam tangga karir PNS yang diawali oleh gabungan dan ruang PNS, perempuan cukup mendominasi pada level gabungan 3 sampai dengan golongan 4, golongan 3 sampai golongan 4. Kemudian untuk pendidikan S1, PNS pertama kali masuk, namun PNS perempuan kesulitan menempati pada level golongan 4 dan seterusnya. Ini pada level jabatan tinggi juga demikian ya. Kalau kita perhatikan di level
tinggi, JPT utama ya, JPT Madya dan JPT Pratama jauh sekali, pria ada 17.000 lebih, sementara perempuan hanya 3.000 ya. Eselon juga begitu, di pengawas juga begitu, jauh lah pada level-level tertentu. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana menganalisa diskriminasi PNS perempuan ini? Yang pertama adalah ketimpangan yang dipaparkan tadi, yang saya berdasarkan prasangka awalnya, lalu menjadi terinternalisasi pada pribadi dan kemudian pada kebijakan. Konsep glass ceiling adalah konsep yang mengenai perempuan yang terhambat untuk meningkatkan karir dan jabatannya ke jenjang yang lebih tinggi, karena perempuan ini seolah-olah dipersilakan untuk menapaki tangga karir dengan melihat ke atas. Namun dalam kenyataannya ada hambatan-hambatan oleh dinding kaca, dan ia hanya dapat melihat tangga karir tersebut diisi oleh para laki-laki. Dia tahu bahwa bisa, tapi dia tidak bisa memilih gitu ya. Nah, menurut Cahyani dalam kajian tahun 2019, penyebab minimnya perempuan dalam posisi strategis di birokrasi itu disebabkan oleh banyak hal. Misalnya karena budaya yang tadi ya, asumsi pandangan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki, kemudian menyebabkan dia tidak diberi kepercayaan. Upaya PNS untuk bisa memasuki posisi-posisi strategis melalui hak politik ya, itu sangat berat, yang tadi saya sampaikan ya, misalnya mau jadi calon anggota DPR RI itu susah sekali. Makanya kenapa selalu tidak sampai pada 30%. Nah, karena saya sekarang ketua Dewan Pers, saya ingin juga nyetil sedikit bagaimana indikasi diskriminasi pada pekerja media. Nah, ini penting sekali kesetaraan gender pada organisasi media. Mengapa begitu? Karena media mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap cara masyarakat melihat laki-laki dan perempuan melalui pesan-pesan yang masuk ke dalam kesadaran sosial banyak orang ya. Tapi organisasi media sendiri sering juga mempertahankan persepsi tentang laki-laki dan perempuan yang stereotype, melakukan pembatasan, tidak realistik, dan menekankan pada peran tradisional gender yang kadang-kadang dalam pemberitaan tentang kekerasan seksual malah menormalkan kekerasan seksual dan tidak menganggap penting. Ini salah satunya riset yang dilakukan ya, di mana riset yang dilakukan oleh Stella Rosa dan Silaban tahun 2019, ada dua ketidakadilan utama yang dialami jurnalis perempuan di Indonesia. Yang pertama soal tunjangan dan fasilitas, yang kedua adalah struktur di redaksi ya, yang seringkali perempuan dengan keterbatasan di masyarakat kita, kalau perempuan jangan keluar malam deh, maka dia tidak dikasih posisi-posisi strategis di redaksi. Lalu juga riset yang dilakukan PR2 Media dalam Wendra Tama et al. Tahun 2021, diskriminasi gender di tempat kerja juga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap jurnalis perempuan, dan ini cukup banyak dialami oleh jurnalis perempuan Indonesia, di mana dari 1.256 jurnalis perempuan Indonesia, 32% di antara mereka mengalami diskriminasi gender di tempat kerja. Lalu survei AJI tahun 2022 secara umum, dari 6 aspek yang ditanyakan kepada para jurnalis perempuan, yaitu soal penghasilan, soal tugas peliputan, promosi, cuti, pengurangan karyawan, dan rapat-rapat di ruang redaksi, 27% responden menyatakan terdapat diskriminasi gender yang dialami oleh jurnalis perempuan dibanding laki-laki. Ini riset AJI tahun 2022, survei terhadap 405 orang,
Dan ini responden mengatakan ada perbandingan-perbandingan yang mengajukan rangkaian pertanyaan-pertanyaan kepada jurnalis perempuan tentang persepsi mereka, bagaimana 6 aspek yang tadi saya sampaikan. Responden memberikan jawaban perbandingan jumlah reporter dan editor antara laki-laki dan perempuan untuk memberikan gambaran tentang keterwakilan gender di ruang redaksi itu juga lebih banyak laki-laki. Dan FGD pada 25 Mei 2022 dilakukan bersama dengan 8 jurnalis perempuan yang dipilih dari responden survei berdasarkan keberagaman jenis diskriminasi. Diskriminasi itu terjadi di media itu ada karena posisi dan jabatan, ada sebaran wilayah ya yang berbeda, yang di wilayah kota diskriminasinya lebih kecil dibandingkan dengan daerah dan lain-lain. Temuan yang lain adalah jurnalis menyatakan mengalami diskriminasi terkait tadi pemberian bonus, gaji, begitu ya, menyatakan diskriminasi dalam konteks peliputan, banyak mengalami kekerasan seksual ya, ada digoda-goda, dicolek-colek gitu ya. 25% karena jabatan, dan bagaimana di ruang redaksi juga ikut mempengaruhi dan bentuk-bentuk yang bisa menyebabkan intimidatif pada jurnalis perempuan. 12% responden atau 47 jurnalis mengatakan tidak memperoleh hak cuti melahirkan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan gambaran bagaimana potensi maladministrasi terkait diskriminasi di tempat kerja. Nah, apa itu maladministrasi? Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena dia melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang ditentukan oleh undang-undang. Termasuk ada kelalaian, ada pengabaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh negara. Jadi lalai saja itu termasuk bagian dari maladministrasi. Nah, ini jenis maladministrasi. Ada perbuatan melawan hukum, ya, mereka tidak mau melakukan bentuk pemberian layanan, memberikan layanan tapi tidak patut, menyalahgunakan wewenang, atau orangnya nggak kompeten, itu maladministrasi. Atau dia berpihak pada kelompok tertentu, itu maladministrasi. Kelalaian atau pengabaian, penyimpangan prosedur, itu juga maladministrasi. Lalu ada diskriminasi, itu juga maladministrasi. Ada penundaan berlarut, undue delay, ya, misalnya harusnya bisa dilayani seminggu, lalu dilayani 2 minggu, itu juga maladministrasi. Ada permintaan uang atau penerimaan imbalan barang, ucapan terima kasih yang dalam bentuk barang dan jasa, atau ada konflik kepentingan, mendahulukan kepentingan keluarga dibanding prosedur yang sesungguhnya. Nah, ini laporan-laporan dugaan maladministrasi terkait pekerjaan jumlahnya terus meningkat, terutama di tahun 2023 ya, terkait ketenagakerjaan sektor swasta dan kepegawaian di sektor publik. Nah, di sektor publik maladministrasi karena memang tanggung jawab pelayanan publik itu ada pemerintah. Kalau kita perhatikan tahun 2023 sampai menempati angka 955, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Ini menandakan bahwa ada praktek-praktek maladministrasi yang di dalamnya ada unsur diskriminasi, kelalaian, dan lain-lain. Nah, diskriminasi merupakan maladministrasi. Kenapa? Karena nggak boleh ada pembedaan, kan gitu ya intinya, berdasarkan suku, ras, dan agama. Maka ketika melakukan pegawai negeri sipil misalnya ya, yang bertugas di pelayanan publik lalu melakukan diskriminasi, maka dia adalah melakukan maladministrasi. Ini
sangat mungkin terjadi ada keberpihakan, ada penundaan berlarut, ada konflik kepentingan gitu ya, ada perbuatan-perbuatan yang masuk kategori perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara ya, baik itu dalam bentuk perbuatan maupun kebijakan atau implementasi kebijakan. Nah, ya, salah satunya adalah di sektor ketenagakerjaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Prinsip yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali pada pertama kali presentasi yang tadi saya sampaikan. Hakikatnya, hakikat manusia itu harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada pembedaan satu dengan yang lainnya hanya karena sukunya beda, rasnya berbeda, kepercayaannya berbeda, status sosialnya berbeda, ya, atau hal-hal yang menurut prasangka individu, gitu ya, prasangka individual itu dianggap boleh dibedakan. Apalagi prasangka individu tadi lalu dikembangkan di keluarganya, apalagi di komunitasnya, apalagi dikembangkan dalam berbagai aturan yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Jadi jangan pernah berprasangka dalam bentuk tindakan-tindakan yang menyebabkan diskriminatif, apalagi membuat kebijakan yang menyebabkan orang terdiskriminasi. Saya kira itu saya akan berhenti di pukul 11.13 ini karena tadi saya diberi pesan tolong sampai 11.15 lah gitu supaya ada waktu untuk tanya jawab. Jadi saya memberi waktu tanya jawab lebih 2 menit ya dari 11.15 yang diberikan kepada saya supaya lebih leluasa. Saya kembalikan. Terima kasih. Bu Nini, terima kasih untuk paparan dan juga penjelasan yang luar biasa, karena mulai dari definisi sampai dengan contoh-contoh kondisi-kondisi yang masih ditemui di tempat kerja dan juga di sekitar masyarakat. Matur nuwun. Baik, untuk peserta webinar, silakan angkat tangan, raise hand, menggunakan fitur raise hand di Zoom yang ingin bertanya. Kami punya kesempatan untuk membuka jalur 2 pertanyaan kepada Bu Nini. Silakan untuk rekan-rekan peserta webinar ini. Kalau mau bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Monggo untuk peserta yang masih bertahan di sini, kita juga akan memberikan kesempatan panjenengan bertanya. Katakanlah kalau mungkin di kantor ditemukan fenomena-fenomena atau kondisi-kondisi yang mungkin agak nyerempet-nyerempet berbeda, atau mungkin juga tipis-tipis, beda tipis-tipis ya, beti-beti gitu dengan situasi yang dipaparkan Bu Nini tadi, monggo. Barangkali dengan demikian bisa mendapatkan penjelasan secara gamblang. Silakan angkat tangan atau raise hand. Monggo fiturnya angkat tangan, ada raise hand di Zoom. Kalau panjenengan mau berkenan, silakan untuk dimanfaatkan sekaligus menyebutkan nama dari institusi mana ya, instansi apa, dan nanti langsung disampaikan kepada Bu Nini. Kalau tidak berkeberatan, kami juga berharap menyalakan kameranya sehingga kita juga bisa melihat siapa yang bertanya, sosok yang juga masih bersama-sama kita. Silakan 2 penanya kepada Ibu Nini. Dalam webinar ini, pelayanan tanpa diskriminasi. Tadi kalau saya kaji dari apa yang disampaikan Bu Nini, luar biasa. Cukup mendalam dan aplikatif, sekaligus gampang kita temukan. Silakan untuk peserta yang masih bersama-sama kita, ada pertanyaan, monggo. Kita menantikan 2 pertanyaan. Gunakan fitur raise hand ya, supaya nanti kita bisa bukakan kameranya dan sekaligus mikrofonnya. Gunakan fitur raise hand. Ada yang silakan? Oh ya, sambil menunggu pertanyaan saya juga akan mencoba untuk mengingatkan absensi di Simojo, di aplikasi Simojo, monggo dimanfaatkan untuk absensi. Monggo yang mau bertanya, Ibu? Silvi baru datang buat saya. Baik, Ibu Silvi, silakan Bu Silvi. Tadi saya dengar ada nama Ibu Silvi gitu ya. Mungkin apakah bertanya? Monggo Mbak Silvi atau Bu Silvi? Ya, kalau gitu sambil menunggu bertanya boleh nggak saya tambahkan dikit? Monggo Ibu, mungkin 2 slide atau 3 slide boleh? Enggak, saya tidak menambah slide, tapi saya ingin menyampaikan bahwa
diskriminasi ini salah satunya tadi karena diawali dengan prasangka dan kemudian membuat relasi yang tidak perlakuan yang tidak sama kepada individu-individu ya sesuai dengan jenis kelamin maupun status sosial, ekonomi, ras, suku, golongan, dan lain-lain, maka salah satu impact-nya yang tadi saya singgung adalah soal potensi terjadinya kekerasan gitu ya, dan kekerasan itu sebetulnya tidak boleh dilakukan baik laki-laki kepada perempuan maupun perempuan kepada laki-laki. Meskipun di dalam prakteknya itu yang lebih banyak mengalami penderitaan perempuan ya jumlahnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dari kecil tuh prasangkanya kalau laki-laki mesti kuat, mesti bisa mukul, mesti bisa jotos gitu ya. Jadi sebetulnya laki-laki juga jadi korban dengan patriarki ini gitu ya. Diajarin yang kayak begitu-begitu. Nah, tapi yang lebih banyak mengalami penderitaan itu perempuan gitu ya. Karena tapi laki-lakinya juga jadi korban yang nggak bisa mukul, kadang diolok-olok tuh ya kan. Yang nggak bisa jahat, yang bukan jahat ya, nggak bisa kuat gitu ya. Nah, tapi kalau perempuan boleh tuh nggak kuat, nggak bisa mukul, nangisan atau apa itu boleh kalau perempuan. Kalau laki-laki oleh masyarakat, oleh sosial kita seperti ada hukuman, harus begitu. Nah, itu tentu juga menjadi salah satu sebab gitu. Oke. Ada yang bertanya? Baik, Bu Nini, kelihatannya ini kalau tidak ada yang bertanya, justru saya yang bertanya dari paparan Bu Nini. Silakan. Untuk semua peserta webinar, pertanyaan ini adalah sangat-sangat gampang. Baru saja Bu Nini memaparkan asal muasal dari diskriminasi. Nah, pertanyaan saya sangat sederhana. Kalau panjenengan menyimak dan panjenengan bisa mengikuti secara rinci detail gitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah tolong jelaskan apa yang dimaksud diskriminasi. Monggo, silakan dibuka mic-nya karena ada merchandise dari Bank Jatim sebagai pendukung program kita yang sudah siap untuk Bapak dan Ibu menangkan. Silakan kalau mau menjawab. Tolong jelaskan secara singkat saja apa yang dimaksud diskriminasi. Tadi Bu Nini sudah matur, sudah memberikan penjelasan cukup gamblang apa itu diskriminasi yang dimulai dari prasangka. Ngoten nggih? Monggo, nanti penilaiannya Bu Nini sendiri karena narasumbernya masih bersama kita. Silakan. Apa yang dimaksud diskriminasi? Singkat saja. Singkat, jelas, to the point, langsung dinilai oleh Bu Nini. Monggo untuk peserta. Ada yang mau menjawab? Atau masih membutuhkan Mbah Google barangkali? Nanya ke Mbah Google. Atau nanya ke Mbah Tatang gitu ya, karena Pak Kaban di sini masih di sini ini. Jangan nanya ke Bu Nini loh ya, kalau Bu Nini narasumbernya pemateri yang akan menilai. Silakan. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Tadi barusan Bu Nini matur, ceritakan, mengelaborasi sedikit, mengulas sedikit apa yang sudah dipaparkan di slide awal tadi. Monggo. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Menurut penjenengan, singkat, padat, langsung to the point. Hadiahnya dari Bank Jatim, banknya masyarakat Jawa Timur. Monggo. Wah, ini alamat hadiahnya untuk saya nih Pak Tatang ini. Ya, atau satu Bu Nini, satu saya, satu untuk admin gitu ya. Nah, nih. Monggo peserta. Oh, ada yang mau menjawab nih? Silakan. Dapatkan merchandise ya dari Bank Jatim. Nah, ini dia. Ada Ibu Rahmawati dari SDN Pacet 2. Wah, ini kalau Pacet ini saya selalu ingat karena dulu selama hampir 2 tahun saya di Pacet ini. Kumpul dengan rekan-rekan Pacet. Monggo, Bu Rahmawati. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Singkat, padat, langsung dinilai Bu Nini. Monggo, Bu Rahmawati. Iya, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Kalau diskriminasi menurut saya itu pembedaan atau membanding-bandingkan atau memperlakukan dengan beda. Menurut saya seperti itu. Kurang lebihnya. Membanding-bandingkan, memperlakukan dengan beda. Bu Nini, monggo Bu Nini, meskipun tidak panjang lebar seperti halnya seorang mahasiswa menjawab pertanyaan dosen, tapi barangkali Bu Nini bisa memberikan kajian. Monggo Bu Nini. Oh, ini juga ada peserta yang mau jawab kah? Nah, kalau ada yang jawab, bentar Bu Nini saya tahan dulu.
ada Bu Ida dari Dinkes Kabupaten Mojokerto. Wah, Bu Ida, monggo Bu Ida. Menurut panjenengan, nggak boleh ngerbek loh ya. Tadi meskipun Bu Rahmawati sudah memberikan dilarang copy paste. Nah, ini dia. Harus berbeda. Monggo Bu Ida. Izin, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menyampaikan bahwa diskriminasi itu adalah dari prasangka seseorang yang mana nanti diaplikasikan dalam perbuatan. Misalkan dia berprasangka bahwa seorang anak laki-laki itu berbeda dengan seorang anak perempuan, yang mana prasangka-prasangka itu diaplikasikan dalam kehidupan yang sehari-hari. Tetapi dalam dunia kerja, untuk diskriminasi ini ada dua macam, yaitu diskriminasi langsung dan tidak langsung, seperti yang disampaikan oleh Bu narasumber tadi. Untuk diskriminasi langsung, contohnya, kamu perempuan, kamu tidak boleh jadi pimpinan. Kemudian yang tidak langsung, Ibu tadi nyampaikan juga bahwa dituangkan dalam sebuah aturan bahwa seorang bendahara itu harus perempuan, tidak boleh laki-laki karena tidak utuh. Mungkin seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, matur nuwun Bu Ida dari Dinas Kesehatan Mojokerto. Saya lihat dari ekspresinya Bu Nini namanya sudah memberikan putusan ini. Kira-kira Bu Ida jawabannya lengkap dan membuktikan diri sebagai seorang peserta webinar yang menyimak paparan narasumber. Sementara kalau Bu Rahmawati sebagai satu di antara tenaga pendidik di SDN Pacet 2 itu hanya meresume sehingga jawabannya singkat sesuai dengan permintaan saya. Monggo Bu Nini dievaluasi. Kira-kira siapa yang dapat nilai A, siapa yang dapat nilai B+ gitu. Monggo Bu Nini. Baik, terima kasih. Sebetulnya dua-duanya antara Bu Rahmawati dan Bu Ida memberikan definisi soal diskriminasi secara tepat ya. Jadi diskriminasi itu pembedaan begitu ya. Tetapi memang kelebihan yang disampaikan Bu Ida itu juga menyampaikan definisi dari diskriminasi secara lebih lengkap. Dimulai dari mana nih? Dari prasangka, lalu dalam perbuatan, lalu sampai pada kebijakan dan itu berpengaruh seperti apa. Jadi sama-sama A tapi satunya A+ gitu lah kira-kira. Ya, yang Bu Ida A+, yang Bu Rahmawati karena juga menjelaskan diskriminasi secara baik, sama-sama betul, tapi Bu Ida plus, jadi A+ gitu. 95 dan 9. Iya. Bu Ida, terima kasih Bu Rahmawati. Wah, ini kalau yang jawab orang Dinkes Kesehatan, Dinas Kesehatan, iki wayahe aku suntik iki, suntik. Sementara kalau Pacet, ini waktunya cari telo di Pacet kalau begitu. Baik. Tapi saya hebat juga loh, mendapatkan catatan dua-duanya dari menyerap, jadi terima panitia nih. kasih. Ini Bu Nini nyun sewu karena hadiahnya 3. Matur nuwun Bu Rahmawati dan juga Bu Ida. Saya juga dapatkan catatan dari panitia. Ternyata ada satu yang menjawab yang terpilih yaitu Bapak Azeb Zainuddin. Pak Azeb Zainuddin juga menjawab lewat kanal YouTube BKP SDM Kabupaten Mojokerto. Suatu perbuatan praktik atau kebijakan yang memperlakukan seorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang yang atau kelompok itu. Alhamdulillah. Luar Terima biasa, kasih. Pak Azeb. Itu keren juga. Jadi ada satu perbiatan, itu artinya individu, ada praktek, itu artinya perilaku, dan ada kebijakan. Komplit tuh. Keren. Makasih Pak Asep. Keren. Pak Asep, terima kasih Pak Asep, matur nuwun. Pak Asep matur nuwun, Bu Rahmawati juga terima kasih. Bu Nini juga matur nuwun, Bu Ida juga terima kasih. Bu Ida, saya saya diprioritaskan Bu untuk suntik gitu ya, untuk suntik ya. Wartawan minta diprioritaskan suntik. Ya, ini karena sudah menjelang Jumatan, kumat sampelnya ini nampaknya. Baik, matur nuwun, terima kasih. Kita berikan apresiasi yang luar biasa dengan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Nini sebagai narasumber. Karena sudah memberikan paparan dan juga tentang apa yang sudah kita agendakan, yaitu pelayanan tanpa diskriminasi. Pemirsa dan juga peserta, karena kita sudah menjelang masa-masa Jumatan, jadi kalau boleh saya absensi, tolong ya, absensi, mengisi daftar absen, dan juga lembar evaluasi di aplikasi Simojo Belajar. Tolong absensinya dipastikan sudah tercatat, kemudian aplikasi Simojo Belajar juga ditambahi dengan lembar evaluasi. Okay? Matur nuwun untuk rekan-rekan dan partisipan yang masih bertahan. Peserta dan juga pemirsa di kanal YouTube Pelayanan Tanpa Diskriminasi di Lingkungan Pemerintah Indonesia merupakan upaya untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak dan layanan setara sesuai dengan konstitusi, seperti kata Bu Nini barusan tadi, sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Indonesia,
Undang-Undang Dasar 1945 dan juga standar dari International Labour Organization atau ILO. Dan tentu saja kalau dari kacamata Indonesia ada lembaga yang memantau, ada lembaga yang mengawasi yaitu Ombudsman Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya pelayanan publik adil dan setara bagi semua warga negara, baik itu suku, sosial, agama, dan jangan lupa juga untuk memperhatikan ekonomi, sugih pelarangi atau jabatan. Tadi Bu Nini juga sudah matur. Meskipun harus diakui dalam beberapa tahun terakhir, berbagai fenomena juga bermunculan yang menandakan kita masih punya tantangan yang masih harus kita selesaikan. Beberapa kasus diskriminasi yang dilaporkan juga sudah terjadi dan bisa kita ketemukan secara gampang di sekitar kita saja. Nah, mudah-mudahan saja webinar ini memberikan semacam pemahaman sekaligus penguatan kita dalam bentuk pelayanan publik, mengasah dan mengasuh pelayanan tanpa diskriminasi dengan bukti real. Bagaimana kita melayani di sekolahan, bagaimana kita melayani di mungkin di layanan satu atap atau barangkali di dinas kesehatan begitu ya. Barangkali bisa memberikan perhatian yang mungkin di instansi-instansi lainnya yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Bapak dan Ibu sedaya, kami mohon untuk membuka kameranya karena kami ingin motret. Nah, biasa nih. Zaman sekarang ini kan semua pegang kamera gitu ya. Bapak Ibu kalau dahar, sebelum dahar gini foto. Jalan-jalan lencer juga foto-foto bersama. Waduh ini tablet itu ceplok ya. Dan kalau misalkan mau boleh silakan buka kameranya, kita akan foto bersama sekaligus juga untuk mengakses kira-kira sopo sing pancet iki. Ayo monggo dibuka kameranya. Bapak Ibu dibuka kameranya. Kasih pose yang paling cantik, paling ganteng, paling keren untuk bisa foto bersama. Barangkali kalau mau pose unyu-unyu ala Korea Selatan gitu boleh gitu ya. Pakai sarangeo gitu juga boleh, monggo. Atau pakai tanda jari juga boleh. Karena mumpung pilkada masih jauh bulan November, jadi mau tanda jari jempol atau tanda jari 2, 3 atau apapun nggak ada masalah. Yang penting semua saudara. Monggo dibuka saja kameranya. Ini yang masih belum buka kamera, saya tahu. Pak Yasikon, ini ngeluh toh. Pusing Pak Yasikon. Kok ngelus-ngelus sirah ini pipo nih? Monggo. Yang kameranya agak dingkluk. Nyun sewu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kamera cuma nampak nonongnya tok. Tolong didingklukkan titik biar saya bisa nampak wajahnya. Ada yang nampak nonongnya, ada yang cuma uman irunge. Waduh, nyun sewu. Anda. Ayo dibenak nih, yang kudungan dibenak nih. Aduh, sing kakung-kakung ya Mas Wido, Mas Daniel ganteng. Gedek ini macam luar biasa gedek. Ya, waduh, Bu Wilujeng mesem wes, monggo dijepret. Asik. Bu Wilujeng wes gaya loh ya. Ayo kanca-kanca, jepret. Ada berapa halaman ini? Ada 5 halaman. Masya Allah. Oke, jepret. Ayo jepret. Ada yang di sekolahan nggih. Jangan lupa si Mojo untuk ngunduh materinya. Kalau panjenengan menginginkan ke materi dari Bu Nini dan juga pemateri lainnya, unduh materinya di si Mojo Belajar. Monggo. Kalau hadiahnya datang ke kantor BKPSDM Kabupaten Mojokerto. Monggo. Tadi Bu Rohmawati. Sudah enggak jawab tadi. Tapi saya jawab di tulisan. Ini Pak Hengki, kenapa kumisnya Pak Hengki? Nah, gitu dong, mesem. Asik. Ayo. Ini Pak Taufik kerumunan. Pak Taufik bawa bola. Oh, tapi emang bolone bureng, soalnya pakai kamera blur ini. Oke, sampun? Sampun. Injih matur nuwun sedaya. Terima kasih untuk Pak Tatang yang sudah memberikan kesempatan waktunya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan Kominfo Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Mojokerto. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semuanya di sekolah, di dinas dan instansi, baik yang di Mojokerto maupun di Surabaya. Karena saya dapat informasi karena program ini juga ditonton sampai ke Mojokerto. Barangkali juga sampai ke Amerika Serikat yang juga nonton. Matur nuwun. Thank you, sir. Ketemu dalam program yang lain. Saya juga terima kasih ya Pak Tatang. Terima kasih ke Pak
kepada moderator dan seluruh peserta. Makan dan minum ya. Bareng-bareng pamit. Kota Kufa. Assalamualaikum. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Beribu terima kasih Terima mengaturkan ya untuk semua peserta. Assalamualaikum. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus mana foto kena dikirim nang sapa lah ngono. Dikirim kantor pos. Yang mau minta foto diunduh di Simojo dokumentasi di Simojo. Untuk minta di Simojo.